Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem syaraf pada ikan. Pertama-tama, izinkan saya, Selvi Rahmani, menjelaskan tentang pengertian sistem syaraf. Sistem syaraf sendiri merupakan suatu kombinasi-kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel saraf ataupun neuron mampu berkomunikasi antara satu sama lain. Jutaan neuron atau sel saraf membentuk sistem syaraf yang terdiri dari kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang memungkinkan sel-sel saraf atau neuron berkomunikasi antara satu sama lain. Neuron juga berfungsi untuk mengirim dan menghantarkan pesan. Juga dikenal sebagai impuls yang dapat berupa rangsangan atau tanggapan. Selanjutnya merupakan sistem syaraf pada ikan. Pengertian sistem syaraf pada ikan sendiri adalah bagian penting dari sistem syaraf hewan yang mengatur fungsi tubuh dan perilaku ikan. Sistem syaraf ikan mirip dengan sistem syaraf vertebrata lainnya, seperti pada manusia, meskipun ada beberapa perbedaan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ikan itu. Sistem syaraf ikan berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari lingkungan dan mengolahnya untuk menghasilkan reaksi atau respon. Sistem syaraf juga berfungsi sebagai sistem endokrin untuk mengontrol regulasi osmotik, metabolisme, pertumbuhan, peredaran darah, pencernaan, dan juga pergerakan di dalam air. Next. Nah, perkenalkan saya Inge Zahwa Amelia. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan sistem saraf vertebrata dan invertebrata. Nah, yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat pada vertebrata ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Lalu pada invertebrata, sistem saraf pusatnya ini hanya berupa ganglion yang ganglion itu kayak sekumpulan-sekumpulan saraf. Lalu yang kedua ini ada otak. Otak pada vertebrata itu terdiri dari 5 bagian, sedangkan otak pada invertebrata tuh strukturnya itu lebih sederhana dan fungsinya terbatas. Kemudian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom pada vertebrata itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Lalu untuk invertebrata, sistem saraf otonomnya itu hanya beberapa yang memiliki. Untuk sistem saraf tepi pada vertebrata itu terdiri dari saraf sensorik dan saraf motorik. Lalu pada invertebrata, sistem saraf tepinya itu terdiri dari serabut-serabut saraf yang tersebar pada seluruh tubuh. Next. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Perkenalkan, saya Renda Fitri Ardiningrum akan menjelaskan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat yaitu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf pusat adalah pusat pengendalian utama dalam tubuh. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi mencakup semua bagian dari sistem saraf yang berada di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi juga ada dua, yaitu saraf sensorik dan saraf motorik. Untuk saraf sensorik adalah sistem saraf sensorik adalah sistem saraf yang mengendalikan aktivitas sukarela tubuh seperti gerakan otot sadar dan persepsi sensorik. Selanjutnya yaitu sistem saraf motorik, yaitu untuk mengendalikan fungsi-fungsi tubuh yang bersifat otomatis seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan lain-lain. Next. Baik, perkenalkan nama saya Yafi Arkan Fabian. Saya akan menjelaskan tentang bagian sistem saraf pusat, tentang otak. Otak terdapat pada susunan saraf pusat. Otak ikan dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan mielencephalon. Telencephalon adalah bagian otak yang dibentuk oleh cerebral hemisfer dan rencephalon sebagai pusat hal-hal yang berhubungan dengan pembawaan. Saraf utama yang keluar dari daerah ini adalah saraf olfaktori. Lalu pada ikan yang mengutamakan pembawaan untuk mencari mangsanya, otak bagian depan menjadi lebih berkembang. Lalu yang kedua adalah diencephalon. Terletak pada bagian belakang telencephalon.
Bagian ventral dari diencephalon adalah hipotalamus. Bagian dorsalnya epitalamus dan bagian lateralnya dinamakan talamus. Pada bagian otak ini, dia bertugas untuk menjadi transparan dan kulit kepala yang ada di atasnya tidak mempunyai pigmen. Dengan demikian, cahaya yang sampai di kepala ikan ini akan mengenai badan pineal. Lalu ada mesencephalon. Mesencephalon adalah otak bagian tengah pada semua vertebrata yang memiliki atap berupa sepasang lobus optikus yang bertindak sebagai pusat refleks penglihatan, menerima serabut, aferen, dan retina. Lalu ada milencephalon, bagian otak belakang dengan medula oblongata sebagai komponen utamanya. Komponen ini merupakan pusat untuk menyalurkan rangsangan-rangsangan keluar melalui syaraf kranial. Lalu ada metencephalon, otak bagian belakang ini berfungsi dalam mengontrol kemampuan berenang dan penyeimbangan pada ikan Clupea palasi, Mugilcephalus, dan Trachiurus. Oke, next. Baik, saya Rayhan Tegar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan bagian sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang pada ikan adalah bagian dari sistem saraf pusat ikan yang berlokasi di dalam tulang belakang. Sumsum tulang belakang pada ikan serupa dengan sumsum tulang belakang pada vertebrata lainnya. Meskipun strukturnya dapat bervariasi tergantung pada jenis ikan tersebut. Sumsum tulang belakang pada ikan adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkung serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama sumsum tulang belakang pada ikan adalah mengatur berbagai fungsi tubuh dan mengkoordinasikan respon terhadap rangsangan lingkungan. Beberapa fungsi penting sumsum tulang belakang pada ikan meliputi yang pertama yaitu pengendalian gerakan. Sumsum tulang belakang mengatur gerakan otot pada ikan yang memungkinkan mereka untuk berenang, bergerak, dan merespons stimulus seperti berenang lebih cepat atau lambat. Yang kedua, pengolahan sensasi. Sumsum tulang belakang memproses informasi sensorik dari organ-organ indera ikan seperti mata, telinga dalam, dan organ indera lainnya. Ini memungkinkan ikan untuk mendeteksi dan merespon perubahan dalam lingkungannya seperti perubahan suhu air, adanya makanan, atau ancaman predator. Yang ketiga, kendali refleks. Sumsum tulang belakang juga bertanggung jawab untuk menghasilkan refleks otomatis pada ikan. Refleks ini bisa berupa gerakan cepat untuk menghindari bahaya atau respon instan terhadap rangsangan tertentu. Yang keempat, pengaturan fungsi tubuh. Sumsum tulang belakang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan dan denyut jantung pada ikan. Ini membantu menjaga homeostasis internal ikan. Selain fungsi-fungsi tersebut, sumsum tulang belakang pada ikan juga terlibat dalam proses pembelajaran dan memori sederhana, meskipun kemampuan kognitif ikan berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Dalam rangkaian organ ikan, sumsum tulang belakang merupakan bagian penting dari sistem saraf yang menghubungkan otak dengan tubuh ikan, memungkinkan koordinasi dan respon terhadap lingkungan sekitarnya. Next. Perkenalkan, nama saya Christophorus Lawrence Parikisituyo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang saraf kranial. Nah, apa itu saraf kranial? Saraf kranial atau nervus kranial adalah 12 pasang saraf yang dapat terlihat di bagian otak. Ini merupakan bagian dari sistem dari otak. Saraf ini terhubung ke otot, organ indera, kelenjar, serta yang berada di bongker kepala dan dada tanpa harus melewati sumsum tulang belakang. Nah, oleh karena itu, saraf ini memberikan sinyal listrik, sensorik, dan motorik secara langsung ke bagian-bagian tubuh tersebut. Pada fungsi sensorik, menyampaikan informasi ke mata, hidung, mulut, dan telinga memungkinkan Anda untuk dapat mendengar, melihat, mencium, dan merasakan. Adapun penyampaian informasi motorik dari otak ke organ-organ indera serta otot dan kelenjar dapat membantu mengendalikan gerakan. Gerakan-gerakan tersebut misalnya memberikan arahan pada mulut untuk berbicara atau makan, menggerakkan otot-otot wajah dan leher dan sebagainya. Nah, saraf kranial ini
dapat memasuk informasi sensorik dan motorik serta membantu mengontrol organ internal seperti jantung dan paru-paru. Ini ada 12 bagian yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Next. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yaitu 12 saraf kranial tersebut. Yang pertama yaitu saraf terminal atau SK0 adalah saraf kecil yang bergabung dengan saraf hubungan otak bagian depan dan sarafnya tersebar mengelilingi bulbus. Akan meliputi peran sensori somatik dan sensori. Selanjutnya saraf olfaktori atau SK1 menghubungkan organ penciuman dengan pusat olfaktori otak depan. Saraf ini berperan dalam membawa impuls bau-bauan. Saraf optik atau SK2 menghubungkan retina mata dengan tektum optikum pada otak tengah. Saraf ini berperan dalam membawa impuls penglihatan. Selanjutnya saraf okulomotor atau SK3 berfungsi sebagai saraf motor somatik yang mengatur otot inferior, rectus superior, dan rectus inferior dan rectus internal. Saraf ini berhubungan dengan batang otak anterior di bawah oblique superior. Strokeal atau SK inversi atau oblique superior, motor somatik dengan bagian anterior batang otak di bawah cerebellum atau metencephalon. Selanjutnya saraf trigeminal terbagi atas 3 cabang. 2 diantaranya yaitu saraf oftalmik dan saraf maksilari adalah saraf sensorik somatik. Sedangkan mandibular adalah saraf sensori somatik dan saraf motor somatik. SK5 menghubungkan bagian kepala dan rahang dengan medula oblongata. Saraf ini memiliki berbagai pada panas dan sentuhan. Selanjutnya saraf abducens atau SK6 adalah saraf motor somatik yang menghubungkan bagian depan medula oblongata dengan otot mata rectus eksternal. Saraf ini memiliki fungsi yang berkaitan dengan penarikan otot penggerak biji mata. Selanjutnya saraf fasial atau SU berhubungan dengan SK5 dan SK8 pada medula. Saraf fasial ini bersama-sama dengan saraf akustik atau SK8 sebagai saraf akustik kofasialis. Saraf fasial tersebut dari 3 cabang yaitu oftalmik, superficial, bukal, dan himondibular. Saraf cabang ini berkaitan dengan saluran garis, sisi di atas kepala, penerima rasa pada kepala dan tubuh, penerima rangsangan, sentuhan, dan otot kepala tertentu. Saraf ini mempunyai komponen yang berkaitan dengan sensori somatik, sensori visceral, dan fungsi motor visceral. Selanjutnya saraf akustik atau SK8 memiliki suatu fungsi sensorik somatik yang berhubungan dengan telinga bagian dalam. Saraf ini sering dianggap sebagai cabang dari akustikofacialis pada ikan. Saraf glosopharyngeal ke atas komponen sensori dan motor yang terutama melayani bagian yang pertama, fungsi berkaitan dengan garis sisi, organ pengecap dan otot-otot sang. Yang terakhir yaitu saraf vagus atau SK10 merupakan suatu gabungan saraf yang dengan beberapa percabangan. 2 diantaranya yaitu cabang supratemporal dan cabang garis sisi tubuh melayani sistem garis sisi. Cabang branchial menuju ke bagian posterior celah insang. Cabang visceral melayani organ-organ yang satu lagi yaitu cabang dorsal recurrent menginversi penerima rasa. Next. Perkenalkan, nama saya Anam akan menjelaskan tentang belakang. Belakang bagian dari sistem terdiri saraf spinalis. Sistem saraf tulang belakang ini berfungsi untuk mengirimkan impuls saraf organ-organ tubuh ikan ke otak dan sebaliknya. Sistem juga berperan dalam mengatur organ-organ tubuh ikan, osmoregulasi, sistem metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. Saraf-saraf tulang belakang ini yang kemudian menghubungkan sumsum tulang belakang dengan berbagai bagian di tubuh, serta mengantarkan ke dan dari otak melalui medula spinalis ke lokasi tubuh tertentu. Jadi fungsi sistem saraf tulang belakang pada ikan adalah untuk melakukan koordinasi terhadap segala bentuk aktivitas ikan.
Next slide. Untuk bagian-bagian dari sistem saraf ikan yang bekerja adalah otak, ngata, otak tengah, otak depan, otak belakang, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, sistem saraf otonom. Next. Perkenalkan, saya Astrid Fatihatu Zainia. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan saraf tepi dan saraf pusat. Saraf tepi terletak di sepanjang tubuh ikan dan berfungsi untuk mengirim sinyal dari organ tubuh ke sistem saraf pusat. Saraf tepi terdiri dari neuron sensorik yang mendeteksi stimulus eksternal seperti suara, sentuhan, atau perubahan suhu di sekitar ikan. Saraf tepi mengirimkan informasi dari lingkungan eksternal ke otak dan sumsum ikan unses. Sedangkan saat pada ikan di belakang, otak ikan berfungsi untuk memproses informasi yang diterima dari saraf tepi dan menghasilkan respon yang sesuai. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengordinasikan gerakan tubuh dan merespons stimulus dengan cepat. Saraf pusat juga terlibat dalam fungsi-fungsi lain seperti pengaturan suhu tubuh dan perilaku makan ikan. Next. Perkenalkan, nama saya Indah Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran syaraf ikan bagi kehidupan ikan. Yang pertama itu ada menerima stimulus. Sistem syaraf pada vertebrata termasuk ikan memiliki peran yang sangat penting sebagai orientasi terhadap lingkungan. Menerima stimulus dari luar akan meresponnya. Yang kedua, mengatur keseimbangan tubuh. Sistem syaraf pada ikan ini juga mengatur keseimbangan tubuh di dalam air. Selanjutnya, mengatur tegangan otot. Sistem syaraf pada ikan mengatur tegangan otot pada ikan. Yang keempat, mengatur daya orientasi terhadap ruang. Sistem syaraf pada ikan juga mengatur daya orientasi terhadap ruang. Yang kelima, mengatur penciuman. Otak bagian depan ikan yang mengutamakan penciuman untuk mencari mangsanya untuk menjadi lebih berkembang. Yang keenam, mengatur penglihatan. Retina pada mata ikan terdiri atas batang atau kerucut yang peka terhadap cahaya yang panjang gelombangnya itu bermacam-macam. Selanjutnya, mengatur penghantar impuls. Saraf ikan juga berperan dalam penghantar impuls, baik berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut akson. Terus yang terakhir itu ada mengatur fungsi neuron. Enzim pada syaraf ikan juga berperan dalam mengatur fungsi neuron. Ya, perkenalkan, nama saya Amelia Cantik Madani. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem saraf ikan dan manusia. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam tabel, berikut adalah perbedaan sistem saraf ikan dan sistem saraf manusia. Dalam sistem saraf ikan terdiri dari dua bagian, yaitu sistem cerebrospinal dan sistem otonom. Sedangkan pada manusia terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian pada ikan, sistem cerebrospinal terdiri dari bagian tengah yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan pada manusia, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah sistem otonom terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis serta sistem saraf enterik. Sedangkan pada manusia, sistem saraf otonom dibagi lagi menjadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Yang selanjutnya adalah ikan mempunyai sistem saraf tepi yang menghubungkan seluruh bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Sedangkan pada manusia, sistem saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem saraf ikan dan manusia memiliki beberapa persamaan, namun juga memiliki perbedaan. Ikan mempunyai sistem cerebrospinal dan sistem otonom, sedangkan manusia mempunyai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kedua sistem tersebut memiliki fungsi serupa dan mentransmisikan sinyal ke seluruh tubuh, namun struktur dan komponen spesifiknya berbeda. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.